terjadi perbedaan pendapat ya teman-teman ya, antara bilang belak-belakan saja ada dua kubu dari sisi orang yang bisa dikatakan modern dan sisi orang yang klasik, orang yang lama. Jadi sebagian orang-orang tua itu ikan Bali itu harus seperti ini peliharanya seperti itu, dan tampang ikannya harus seperti ini. Demikian juga orang-orang modern ini, ikan ini harus dibuat bagus seperti itulah anggap. Nah kemudian kalau saya pada kesempatan ini juga mengutarakan pendapat di bagian sisi mana saya berada, demikian ya. Nah saya berani tegaskan bahwa saya sebenarnya tidak memihak satupun, itu teman-teman ya. Karena dua-duanya ini penting. Kita bicara ikan dulu. Ikan itu kalau dari sisi tempat hidupnya itu ada dua jenis kan, ikan fresh water sama salt water, artinya ikan air tawar sama ikan air laut. Kemudian berdasarkan pemanfaatannya, fungsinya itu juga ada dua, yaitu ikan konsumsi dan ikan hias. Artinya kalau ikan konsumsi dimanfaatkan dagingnya untuk dikonsumsi, sedangkan kalau ikan hias ya sebagai hiasan. Jadi ya, tentu perlakuannya beda kalau berdasarkan ciri-ciri. Apa sih ciri-ciri ikan hias air tawar ya? Jadi dari kombinasi semuanya itu ada 4 kan, ikan konsumsi air laut, ikan hias air laut, ikan konsumsi air tawar, dan ikan hias air tawar. Nah, jadi kalau kita spesifik sekarang berbicara tentang ikan hias air tawar, itu ciri-ciri perlakuannya seperti apa? Nah, jelas perlakuannya itu adalah ikan sengaja dibuat varian, dibuat semakin menarik. Nah, perlakuan ini bisa dengan jalan galur murni, dilakukan pemurnian, kemudian yang lebih cepat yaitu crossbreed, bahkan sampai teknologi-teknologi yang lebih canggih, misalnya cloning pada ikan koi. Bahkan akhir-akhir ini ada rekayasa genetik ya untuk glowfish itu. Artinya ikan sengaja dibuat bervariasi, jadi biar lebih beragam, jadi biar menarik. Itu ya, perlakuan pada ikan hias air tawar. Nah, tentu kalau Bemas Koki Bali ini karena merupakan salah satu bagian dari ikan hias air tawar, jadi ya harus mau tidak mau ya harus menarik juga. Padahal kita tahu pasti ikan ini justru bertahan, yang lain sengaja dibuat ke arah berkembang, sedangkan ikan ini justru bertahan gitu kan. Jadi ada sisi lain yang ada pada Bemas Koki Bali ini. Jadi dia tuh ada sisi otentik, jadi tidak melulu harus ikan yang bagus gitu, tapi sisi otentiknya yang ditonjolkan. Nah, itu yang harus kita tahu, jadi keunikannya. Kalau saya ditanya keistimewaannya apa? Ya hampir tidak ada, cuma istimewanya cuma sirip panjang itu aja gitu. Tapi kalau keunikan itu banyak unik, bukan main unik ikan ini. Sisi modern ini penting karena apa? Karena dulu ikan ini sedikit ada. Bahkan tahun 90-an itu hanya diselenggarakan pameran, jadi animo masyarakat itu tidak begitu signifikan. Jumlah pelestarinya ya selalu puluhan orang gitu aja. Nah semenjak diadakan kontes itu melonjak peminatnya, itu ya wajar gitu. Artinya kalau mau lestari ya salah satu syarat ikan ini harus banyak ada gitu biar nggak punah. Karena kalau ikan ini banyak ya syaratnya ya harus yang melihara harus banyak, berarti menarik minat orang untuk memelihara, kan itu poinnya. Artinya tetap saja kontes itu penting untuk menarik minat. Jadi yang ditunjukkan ya sisi ikan bagus. Kalau sudah cari ikan bagus ya harus dikembangkan. Jadi ikan dibuat kuat gitu ya, biar produksinya banyak, selain banyak biar tidak banyak yang cacat, biar semakin sempurna juga. Nah di satu sisi perlakuan ini juga membawa ke posisi yang rawan untuk bergeser sebenarnya. Jadi sisi modern ini penting gitu, sangat penting gitu. Tapi jangan lupa juga teman-teman yang berada pada sisi modern ini harus sadar bahwa ikan ini asalnya kan dari ikan yang klasik juga, ikan yang kuno juga gitu. Walaupun perlakuan kuno ini membuat ikan tuh produksinya sedikit, kecil gitu ya, banyak cacatnya, bahkan bisa nggak ada yang dapat dari 100 ekor tuh bisa nggak ada yang bagus keluarnya gitu. Tapi kan asalnya dari situ juga gitu. Artinya apa? Kedua-duanya ini punya sisi
penting sisi pelestarian gitu. Nah, silakan dicari jalan tengahnya atau dibijaksanai atau mungkin ada kreativitas yang menginspirasi teman-teman. Oh, gimana ya caranya biar ini jalan juga, yang ini juga jalan gitu. Mungkin pesan saya hanya itu saja. Artinya tetap ada perlakuan pelihara di jeding sebagian gitu misalnya. Ini tetap punya ikan yang untuk dikembangkan. Jadi selalu ngambil ikan sesekali dari sini biar dia nggak geser gitu. Tapi nggak pernah ikan yang isin ini bawa ke sini gitu. Itu misal salah satu contoh. Kalau saya pribadi ditanya, kalau tips saya ya itu teman-teman menjaga yang usia 3 sampai 9 bulan itu. Karena itu yang paling rawan. Tentu enggak serta-merta langsung mutasi gitu enggak gitu. Tapi yang saya khawatirkan adalah keturunan kesekiannya itu secara perlahan gitu. Misalnya mulai keluar 1 ekor 2 ekor yang ekornya pendek gitu. Itu sudah harus diwaspadai sebenarnya. Dan itu banyak dulu orang mengira hasil crossbreed, padahal menurut saya tidak harus seperti itu, bukan hasilnya itu. Karena secara logika saja, koki Bali itu ada yang keluar pin di kepala walaupun kecil gitu. Memang dari tahun 80-an saya lihat ada yang memang keluar seperti itu. Ada juga yang sulit keluar mata, kemudian ada yang tidak keluar dorsal, itu dari perkiraan saya 10.000 ekor pasti ada yang keluar 1 begitu. Nah, artinya kan nggak mungkin sekarang crossbreed sama Ryukin, besoknya di crossbreed sama Oranda, habis itu sama Ranju, kan nggak mungkin, nggak sempat gitu. Tapi kenapa sih keluarnya bervarian seperti itu? Artinya sebenarnya itu wajar karena dia berada pada pangkal akar sebaran evolusi ikan mas koki, sehingga turunannya itu wajar keluar ke kanan, ke kiri. Bahkan tidak heran banyak yang keluar kembali ke leluhurnya. Jadi sepak 2, sepak 3 itu kan kembali ke leluhurnya gitu. Biar jelas gitu teman-teman ya. Jadi kenapa di kontes itu selalu ada kelas sepak 2, sepak 3? Tujuannya itu untuk melestarikan. Jadi ciri-ciri Bimas Bali yang keluar sepak 2, sepak 3 itu jangan ditinggalkan seperti itu. Karena di masa depan misalnya, orang bisa saja bikin ikan yang lebih bagus. Itu udah pasti karena teknologi kan, ikan yang artinya misalnya demikin itu dipanjangkan ekornya kan warna-warnanya jauh lebih sempurna, lebih cerah. Bisa jadi, tapi kan nggak mungkin dia bisa bikin demikian ekor panjang yang banyak anaknya sepak 2 keluar 3, kan nggak mungkin gitu. Karena ikan otentik itu cirinya gitu. Karena logika evolusi itu manusia bisa saja tambah ganteng, tambah cantik dengan blasteran gitu, tapi nggak mungkin keluar jadi kera lagi. Itu ilustrasinya seperti itu teman-teman. Jadi otentik ini yang perlu dipertahankan. Demikian. Kemudian koki Bali juga punya sisi keunikan, dia bertahan teman-teman. Jadi dia punya cerita demikian. Jadi kisah sejarahnya itu tahun 1100-an itu pada era pemerintahan Raja Sri Aji Jayapangus. Kita memiliki hubungan dengan Cina karena pedagang dari keluarga Kang itu, yang putrinya bernama Li Kangwi, itu dijadikan permaisuri oleh sang raja. Jadi sejak itu kebudayaan Bali itu tumbuh pesat. Artinya yang awalnya mungkin barter gitu ya, mulai ada perdagangan dengan mata uang bolong, uang kepeng itu. Kemudian pertukaran budaya juga, mulai ada pakaian yang lebih indah itu. Kemudian kesenian, tari-tarian, ada baris Cina, ada barong. Bahkan cerita-cerita roman juga waktu itu terkenal, cerita sampai Ingtai itu teman-teman ya. Bahkan ada kemungkinan juga seperti Asta Kosala Kesali sekarang itu kan mirip sekali dengan Feng Shui-nya di Cina. Warna-warna itu persis sekali, hanya bedanya ya yang Kosala Kesali itu pakai unsur dewa-dewa di segala arah mata angin. Jadi perkembangan kebudayaan di Bali itu sangat pesat pada waktu itu. Jadi tentu saja salah satunya itu ikan mas koki ini juga masuk, walaupun mungkin tidak pada saat itu saja masuk, artinya masuk ke Bali itu secara bergelombang, karena pada tahun 1100 itu masa pemerintahannya dinasti Song ya di Cina, kemudian pecah menjadi Song Selatan dan Utara, kemudian tahun 1300-an kekuasaan dinasti Ming. Nah, kalau kita googling masa kekaisaran Ming inilah, Kaisar Ming ini yang memang punya misi untuk
menyebarkan ikan mas koki ke seluruh dunia. Jadi artinya tentu saja karena kita sudah punya hubungan dengan Cina, ya dapat hibahan itu lebih cepat. Logikanya seperti itu aja. Sebenarnya jadi ikan mas koki itu sebenarnya sama. Jadi ada sejarah di sana. Nah kemudian karena dipelihara oleh raja-raja demikian, diyakini punya energi gitu. Energi itu ibaratnya seperti energi uang, demikian teman-temannya. Kalau semua orang suka sama uang atau suka sama permata, sama emas, artinya otomatis berenergi gitu. Karena pikiran orang fokus ke sana. Makanya ada dewa uang kan begitu teman-teman. Jadi sama, apa yang disayangi itu punya energi. Seperti misalnya kenapa keturunan Raja Majapahit itu membuat ikan perkutut itu bisa ada keturangan kan seperti itu, karena semua orang berkiblat ke seorang raja sehingga energinya fokus, sehingga energinya itu raja itu seperti dewa lah anggap pada masa itu. Nah begitu raja itu punya suatu hobi atau kesenangan, jadi energinya juga tercurah ke sana gitu. Nah, makanya tidak mengherankan juga Demas Koki Bali itu juga sering, misalnya dari berapa ekor, dari sekian ribu ekor tuh ada keluar satu yang energinya memang berbeda. Sorry, mungkin ya mirip lah seperti perkututnya, ya burung perkutut gitu ya. Sering sekali terjadi seperti itu karena raja itu mungkin saking sayangnya dengan ikan, kemudian hibah ke pundakawannya juga dengan penuh kasih sayang, itu energi juga kan demikian. Karena beda sekali dengan sekarang. Kalau dulu itu coba saja dibayangkan, untuk prestise udah nggak bisa, artinya untuk harga diri, ego ditunjukin. Kalau sekarang bisa diposting di FB segala macam untuk kebanggaan, dulu kan nggak. Dilihat-liatin itu malah disembunyiin malah kan gitu. Ya udah gitu, untuk diuji atau dilombakan nggak ada kontesnya juga. Profit oriented juga nggak bisa, jangankan bisa jualan dari ikan, orang dikasih minta aja belum tentu mau kan. Artinya murni orang-orang dulu itu hanya empunya dengan ikan itu sendiri. Jadi energinya tuh jauh lebih murni seperti itu teman-teman. Jadi ikan ini terbentuk dari proses gitulah istilahnya Bemas Koki Bali. Makanya ada cerita di sana ya di Bemas Bali itu. Jadi bukan masalah ikan bagus, tetapi di sana ada cerita. Ilustrasi aja teman-teman ya. Ilustrasinya begini, misalnya ada seorang kolektor ikan mas koki begitu, misalnya ada kolektor ya, di rumahnya itu lengkap lah, nggak banyak, ada akuarium gitu. Misalnya ada teman atau anggaplah yang seorang YouTuber gitu misalnya, main ke rumah si kolektor ini. Jadi pada saat ditanya atau diwawancara, wah itu bagus rancunya, oh ya itu terakhir waktu ini dapat juara satu. Nah, karena sepertinya punya kebanggaan ya. Artinya seorang yang lebih sultan aja belum tentu punya ikan juara seperti itulah, anggaplah, untuk kebanggaan karena adu indahnya. Kemudian misalnya si teman ini, si YouTuber ini menunjuk ke salah satu akuarium. Nah kalau itu, nah si owner jawab, oh itu Randa itu sudah prestasinya udah 3 kali dapat nominasi kayak itu misalnya. Artinya jadi ada kebanggaan gitu. Tetapi misal dia si tamu ini, si YouTuber ini menunjuk ke satu akuarium misalnya, loh itu ikan apa ya? Oh itu Bemas Koki Bali gitu misalnya. Oh itu ikan koki Bali gitu misalnya. Oh, koki Bali itu apa? Oh itu leluhurnya koki. Ya ceritanya begini itu. Jadi dia tuh nggak adu bagus sebenarnya gitu. Cuma dia ada cerita di belakangnya. Jadi ceritanya itu panjang. Ya untuk edukasi aja teman-teman ya, biar mengerti di mana sih sebenarnya posisi ikan Bemas ini seperti itu. Makanya banyak sekali teman-teman sekarang itu terfokus di sana, walaupun saya tetap memberi masukan lah, pesan bahwa jangan terlalu terobsesi. Jadi santai, pelihara aja gitu, nggak terlalu terobsesi, karena biasanya kalau orang yang sudah lama, sudah puluhan tahun itu sudah lewat semua gitu. Jadi ya dipelihara aja. Ya sekarang punya ikan bagus, tahun depannya nggak punya lagi, tahun berikutnya lagi ada ikan bagus, itu sudah biasa dilewati semua. Jadi nggak dengan serta-merta menggebu-gebu sehingga 3 tahun 4 tahun kemudian bosen, berhenti pelihara, hobi pindah ke tempat lain. Nggak seperti itu posisinya, karena beda ya.
Karena saya menurut pengalaman pribadi itu pernah, lohan juga pernah 2001, 2002, 2003, 2004, 4 juara satu di Kute itu dulu. Kalau salah apa ya, kelas non marking gitu ya, oranye tok gitu warnanya. Terus Jepang juga, Koi pernah tergila-gila saya tahun 94 itu, sampai itu lama itu Koi itu. Nah, itu selesai pelihara koi karena semua serba kebetulan, pompa mati, listrik padam, saya keluar kota gitu, sehingga mati semua. Jadi tidak masalah ya. Kalau hobi lain itu saya, menurut pengalaman pribadi itu, terputus itu tidak masalah. Belasan tahun kemudian saya suka lagi ya, mulai lagi kan nggak masalah. Artinya koi yang sekarang itu lebih mudah cari yang bagus ketimbang yang dulu. Jepang juga begitu. Jepang sekarang lebih bervariasi dan lebih sempurna warnanya gitu. Kalau dulu agak sulit carinya. Diskus juga gitu teman-teman. Nah, tetapi kok Bali ini kebalik dia. Pernah terputus pelihara, pas pengen pelihara lagi itu bingung cari, ngeliat ikan kok lain ya. Ada mana ikan saya yang dulu yang murni ya. Jadi banyak teman-teman yang mengalami itu kan biasanya. Jadi unik sekali ini koki Bali. Jadi karena dia otentiknya ditonjolkan sehingga terputus pelihara itu nggak berani gitu dulu gitu. Seperti itu. Jadi berusaha, kalaupun dia udah bosen tetap pelihara karena dia tidak menuntut apa-apa ikan ini. Misalnya dipelihara istimewa dengan sistem yang canggih di akuarium, diisi chamber, diisi pompa, isi lampu, boleh, bagus itu. Tapi pada saat bosen, tidak ada alasan untuk tidak pelihara karena dia tidak memberatin gitu. Dipelihara di gentong gitu, ditaruh di tempat-tempat yang biasa lalu lala orang gitu. Iya 3 kali tidak makan, pas kita makan kue lempari dikit. Dia hidup kok gitu. Artinya tidak ada alasan untuk kita berhenti pelihara Demas itu gitu. Itu uniknya itu lucu sekali ikan. Jadi makanya pada saat saya memutuskan untuk tidak lagi seperti dulu pelihara banyak jenis ikan, ya Demas Bali ya harus tetap dipelihara gitu. Karena memposisikan di tingkat teratas itu sebagai misi pelestarian, artinya ikan ini hanya singgah di kehidupan saya, kelak ikan ini akan jadi sesuatu pada cucu cicit saya, hanya itu saja gitu. Jadi ikan ini hanya mampir ke kehidupan saya, seperti itu aja saya akan. Jadi kalau misalnya dia memberikan hasil, misalnya pas tren ya, ada profit di sana, ya itu bonus saja, tapi tetap peringkat teratas itu pelestarian itu. Jadi ini warisan leluhur kita itu sebenarnya. Bahkan menurut saya Nusantara ini, ikan ini ya apa namanya ya, otentiknya Nusantara sebenarnya demikian. Jadi kesana kekayaan salah satu hayat kita sebenarnya. Jadi begitu teman-teman, kalau cerita hobi itu kan nggak habis-habis ya, bisa panjang sekali. Jadi ya sedikit-sedikit untuk membuka kasanah lah, artinya oh hokipan itu seperti itu gitu. Jadi walaupun nggak melulu fanatik, karena bisa jadi di masa depan itu trennya orang ke original, ke klasik, ke natural, ke otentik gitu. Bisa jadi karena arah-arah ke sana itu sudah kelihatan sebenarnya teman-teman. Satu contoh misalnya ikan cupang gitu ya. Kenapa ada cupang yang asli alam itu tampangnya jelek itu bisa mahal kan gitu. Diskus misalnya uh, ekel yang asli Amazon itu udah garis barnya tuh kotor, buram, udah ikannya sensitif, susah dipelihara, kok malah diburu dan harganya mahal gitu. Jadi ada arah-arah ada tren ke arah otentik sebenarnya, karena ada sisi lain dari kehidupan kita itu adalah sisi klasik gitu. Kayak orang itu nggak selalu seneng kendaraan yang modern, ada juga yang suka koleksi mobil kuno atau motor antik kan gitu teman-teman ya. Jadi arwana juga demikian. Sekarang nggak melulu arwana yang keren, tapi sekarang tuh ada yang Jurassic gitu ya, walaupun warna nggak keluar tapi energinya strong sampai usia 40 tahun masih seperti asli di alam, seperti itulah modelnya arahnya. Jadi ada kans ke arah otentik. Jadi Demas Bali ini paling tidak untuk kita di Bali perbanyak dulu karena sekarang ikan ini
menurut saya orang Bali sendiri tahu ikan ini nggak sampai 1% gitu. Semacam pesan tambahan ya sama semeton Bali khususnya ya, sahabat Sohobi yang ada di Bali. Kenapa kita semua harus peduli? Karena ya sejarah kita sudah tahu seperti apa. Artinya ikan ini merupakan warisan leluhur orang Bali. Kemudian survei yang dilakukan oleh konten Koki in Bali, Haji Dewo Dede itu. Waktu itu surveinya dilakukan di lapangan Puputan, teman-teman. Di sana orang-orang yang berwisata di sana secara acak ditanya satu persatu, tahu Koki Bali kan gitu ditanya. Dari 20-an orang itu kalau salah 23 orang ya kalau salah. Ditanya itu hanya 2 orang yang tahu Koki Bali. Padahal itu lapangan Puputan itu gudangnya, itu rumahnya itu. Ke selatan 200 meter, ke tenggara, ke timur. Jadi orang-orang pelihara koki Bali banyak di sana. Artinya kalau survei itu dilakukan misalnya secara acak di seluruh kabupaten yang ada di Bali, saya yakin hasilnya itu nggak sampai 1% orang tahu koki Bali. Artinya ini dilema. Kan nggak layak namanya itu koki Bali, sedangkan orang Bali sendiri tahu saja belum sampai 1%. Yang berbau Bali misalnya apa? Jalak Bali gitu. Wajar, walaupun sedikit ada, karena dia endemik Bali, memang asalnya di Bali adanya terakhir sebelum punah. Nah, terus misalnya jeruk Bali gitu misal, atau sapi Bali sama endemik Bali. Kalau jeruk Bali kan nggak lain itu, karena zaman dulu itu setiap rumah orang Bali di halaman rumah natah istilah di Bali itu ditanam jeruk Bali, jadi bisa jadi orang-orang Belanda zaman itu pas di luar Bali, jeruk Bali ya kan bisa gitu. Kok jeruk Bali ya, di Bali banyak itu ada. Jadi sebelum akhirnya masa saya kecil banyak ditebangin gitu ya. Artinya kalau dia tidak endemik ya paling enggak banyak ada gitu. Sedangkan koki Bali ini enggak layak gitu. Karena apa? Endemiknya Cina itu. Orang banyak pelihara juga enggak gitu. Jadi saya setuju ya mengutip Ji Dewa Dede ini bahwa jadikan dia raja di tangannya sendiri. Artinya mari kita kembangkan. Orang peliharanya itu nggak sulit gitu teman-teman ya. Peliharanya nggak sulit. Paling enggak fondasi kita kuat dulu. Kalau belum kuat, dieksplor atau diekspos keluar itu dulu kan pernah kejadian dia lemah sekali gitu karena secara jumlah 3 tahun terakhir tuh pesat perkembangannya, tapi tetap saya hitung nggak sampai 200.000 ekor dengan jumlah yang pelihara, anggaplah pelestari itu sekarang mungkin sampai belasan ribu orang gitu. Dengan jumlah ikan ya mungkin 200.000 ekor gitu, nggak sampai jutaan ekor. Jadi mari kita lestarikan ikan mas koki Bali. Jadi untuk teman-teman dan sahabat Sobi, kali ini mungkin segitu aja dulu bahasan saya dari Ghost Bob, dan mohon maaf jika ada perkataan-perkataan yang salah atau yang kurang setuju dengan pernyataan saya, itu wajar gitu. Kita bertemu di lain waktu dalam topik-topik yang lebih hangat gitu ya. Jadi sekali lagi salam lestari Bimas Koki Bali, Rahayu, Om Santi, Santi, Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya. Terima kasih. Yang jadi ngelabis ya ini kan kan Bali gitu ya, Bali memang di Bali memang betul-betul di Bali. Jadi yang tidak pakai aerator, yang tidak pakai air mengalir gitu. Dengan gebah kecil aja bisa hidup. Dengan pakan yang kita buat bisa hidup gitu. Kalau sekarang kan beda, orang cari komersilnya. Yang kan cara lebih itu pang lekat, pang liu, pang muarna, pang injak gede kan hilang
kualitas koki Bali itu tidak ada. Kalau kita mencari sekarang koki Bali yang benar-benar koki Bali itu, satu syaratnya harus tidak mati aerator, hidang hidup di tempat kecil. Jadi kan coba jadi lekat-lekat ini aku tempat itu nggak bisa. Dengan pakan yang kita buat, mentrik tidak naik di tepung, di sintalu, pejak, dendeng, soto, dendeng, dikukus dendeng atas, beli bungkus, bilek ya, harus ada timingnya bagus itu, campurannya biar bagus, bungkusnya biar bagus, habis itu keringnya biar bagus, kering. Jadi penyatuan energi antara pemilik dan ikan itu betul-betul. Kali bilang kalau memang B itu tung gitu nggak pukul pesu B lama jadi kan tan di benang ketung dah kene dah ide meli kan sing bahan gitu B itu. Makanya dulu kan ikatan betul-betul. Berarti kalau komersilnya terlalu tinggi, energinya berkurang gitu jadinya. Seperti itulah modelnya. Rasa itu berkurang, artinya makin kan oke lah, bagus, cuman masih ada unsur asal cocok harga, silakan kan gitu ya. Berpengaruh lah dia geser lah energinya kita tangkap seperti ini. Pak dulu tuh zaman dulu kita pelihara ikan itu. Ini boleh cocok aja metimpal, ini boleh kini sih kalau bangi DB. Nah betul. Tekep beli bisa enggak saya enggak jual gitu. Zaman dulu gitu. Berarti harus melakukan hubungan baik, hubungan rasa dulu dengan pemilik gitu. Pertama nyari ikan susah kan kita udah. Nyari ikan susah udah yang jual enggak ada, anggaplah begitu. Jadi begitu kita dapat 2 ekor itu rasanya apa ya? Seperti jadi murid dulu gitu ya. Jadi ada tanggung jawab ini gimana caranya biar enggak mati kan gitu. Jawab untuk melihara biar sampai tidak mati. Ya, betul. Atau sekarang kan enak. Beli B dasar mati beli gitu kan gampang, energi ikan itu tidak ada. Jadi sakralnya ikan itu tidak ada. Kalau dulu kan betul-betul kalau dot UDB tiang di ulah B gaji kalau dot UB tiang lu melalui bulan-bulan tiang ukur betul bangi di B2 tetlu muaninnya besi lu 2 kan itu ubah penikah mungkin awalnya dari Puri pun begitu nih. Yang dapat mungkin ya punakawannya, paraannya tuh kita betul. Jadi hubungannya memang sayang dulu dia baru dikasih ikan gitu. Sekarang barang itu kan ikan itu kan betul-betul sakral itu dulu. Sekarang berikan orang minta itu insting mulai kalubuh sekan udah ke rumah gitu. Kalau dia memang sayang kita sayang, kalau dia enggak sayang ngapain kita ngasih barang kesayangan kita? Betul. Bisa ngerawat dia dengan benar apa tidak gitu. Kan sekarang itu beda, sudah beralih komersil jadinya. Kecaran ngai pang yu, kecaran ngai pang ica gede, kecaran ngai pang duung, bukan warna, bukan besar, bukan. Yang penting sekarang ukuran ikan itu memang betul-betul dari matanya, dari bodinya, dari ekornya. Dulu kan ngai B memanah 3 bulan, 4 bulan belum tentu berubah warna, mutasi. Betul. Masih tetap dia hitam. Itu ke Bali. Sekarang baru lahir sudah merah, sudah putih kan tidak begitu dulu. Yang bobe tahun dodol dulu tetap dia hitam. Setelah 6 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan baru berubah dia. Kawang kuning. Ya dia adanya putih ada mana dia. Cuman yang langka paling kuning ya selam kan. Itu dulu. Sekarang kan sudah mungkin disilang atau gimana, saya enggak ngomong ini ya. Kita enggak ngomong gimana caranya sekarang karena teknologi saya enggak tahu. Yang berikan bukan tidak pakai teknologi, karena memang hobi, karena memang senang, pencinta ya, bukan hobi, bukan ini. Kalau menikmat lain lagi, dia bukan penikmat, dia pencinta. Kalau penikmat kan lain, beli beda mati beli. Yang penting luang gitu lah penikmat itu. Kalau dia kan pencinta. Mungkin sama sama Tuh Haji di bulan kita tahun berapa kita pelihara ikan 90-an itu. Ya, kita masih itu dah menurut yang edukasi ini yang penting ya. Karena misalnya suatu saat ya kita enggak ada kita nih. Kita yang baru-baru ini bisa melihat dulu seperti itu kan gitu. Sama dengan kita kan seperti terputus informasi dari kakek kita seperti apa sih, seperti menduga-duga kan gitu. Nah, jadi mungkin yang begini-begini ini kita anggap penting lah
untuk disimpan, didengar nantinya kan gitu. Oh, gitu koki Bali dulu kan begitu, Iya. kalau di masa depan kan gitu kan. Iya, gitu. Kan takutnya seperti Tu Haji katakan tadi, Lowo yang dulu Iya. Betul. bermutasi sekarang karena memang dipaksa seperti itu. Ya. F1, F2, F3, F4, F5. Bagus dia dulunya Menurut bagus. dia pasti body gede, ekor pendek. Takutnya kok ke Bali kan begitu. Iya, betul. Ya, kita cuman punya kenangan aja, punya gambaran dulu koki Bali begini, sekarang kemana? Iya, betul. Nah, ini kesalahan kita. Iya. Kita yang membuat koki Bali itu menjadi seperti ini kan itu. Iya. Sekarang mau nggak kita mempertahankan koki Bali ini biar tetap seperti sekarang? Iya. Atau mau membuat koki Bali ini hanya menjadi kenangan nantinya kan itu. Iya. Kembali sekarang kepada generasi muda, kalau mau seperti sekarang berpikir bisnis saja dengan materi saja, hilang koki Bali ya. Seperti Tulungagung dulu, Lowo dulu. Iya. Aku aja lebih tahu itu masalah Iya. teknologi perikanan yang diangkat tan kelendeng Kang Yan. Ya, semua niki ngobrol iseng ke ikan jadinya, padahal mainan aja. Gitu, sukses semua.